Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Tika Syah Putri, NIM 2005072003 dari kelas BK 5E. Mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI. Di sini saya akan membahas mengenai kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank Mega Tbk periode 2020-2019. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu profil perusahaan, kedua laporan posisi keuangan, ketiga laporan laba rugi, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Profil perusahaan. Bank Mega adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari Citicorp yang didirikan pada tanggal 15 April 1969. Direktur utama saat ini adalah Kosta Mantoib. Kantor pusat Bank Mega Tbk berlokasi di Menara Bank Mega Jalan Kapten Tandean nomor 12-14A, Jakarta 12790 Indonesia. Bank Mega sendiri memiliki 8 kantor wilayah, 2 kantor fungsional, 54 kantor cabang, dan 321 kantor cabang pembantu. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Laporan posisi keuangan yang pertama yaitu aset, di mana kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ketika melakukan proses operasinya. Aset sendiri terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar. Aset yang paling liquid, jangka waktu perputaran aset lancar adalah 1 tahun. Aset yang kedua adalah aset tidak lancar, yaitu aset yang mempunyai siklus periode manfaat lebih dari 1 tahun. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan pada PT Bank Mega Tbk untuk periode 31 Desember 2020. Di sini, saya akan membahas mengenai aset lancar, di mana aset lancar memiliki beberapa akun, yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek pihak ketiga, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan, dan kredit. Dari akun tersebut, dapat kita ketahui jumlah dari aset lancar, yaitu pada tahun 2020, jumlah aset lancar sebesar Rp102.211.733. Dan pada tahun 2019, jumlah aset lancar yaitu sebesar Rp91.621.238. Maka dari kedua tahun tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya perbandingan dari tahun 2020 dan 2019, yaitu pada tahun 2020 aset lancar mengalami penaikan sebesar Rp10.590.495. Dari laporan posisi keuangan tersebut, terdapat total aset, yaitu pada tahun 2020 total aset sebesar Rp112.202.653. Pada tahun 2019, total aset sebesar Rp100.803.831. Maka dapat kita lihat dari 2 tahun tersebut, total aset
pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp11.389.822. Yang kedua, saya akan membahas liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus diselesaikan dalam periode tertentu, biasanya dalam bentuk sejumlah uang. Liabilitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek, yaitu jenis liabilitas yang kerap kali disebut liabilitas lancar, artinya kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang pendek atau tidak lebih dari setahun. Yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah utang atau kewajiban yang pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu lebih 1 tahun. Berikut adalah liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan pada PT Bank Mega. Yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek adalah akun liabilitas segera, simpanan dari nasabah yaitu giro, tabungan, serta deposito. Dari akun tersebut, terdapat jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp79.490.399. Pada tahun 2019, jumlah liabilitas jangka pendek yaitu sebesar Rp79.233.885. Dari kedua tahun tersebut, maka terdapat perbandingan yaitu pada tahun 2020, liabilitas jangka pendek mengalami penaikan sebesar Rp256.514. Yang kedua yaitu liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2020, total liabilitas jangka pendek sebesar Rp12.551.901. Pada tahun 2019, liabilitas jangka pendek sebesar Rp5.071.708. Dari kedua tahun tersebut, maka terdapat perbandingan, yaitu pada tahun 2020, liabilitas jangka panjang mengalami penaikan sebesar Rp7.480.193. Dari situ dapat kita lihat bahwa ada total liabilitas pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp93.994.503. Pada tahun 2019, total liabilitas sebesar Rp82.262.393. Dari kedua tahun tersebut, maka terdapat perbandingan yaitu pada tahun 2020, total liabilitas meningkat sebesar Rp8.732.110. Yang ketiga adalah ekuitas. Di laporan posisi keuangan ada namanya total ekuitas, di mana pada tahun 2020 total ekuitas sebesar Rp18.208.150.000. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp15.541.438. Maka dapat kita lihat total ekuitas pada tahun 2020 dan 2019 mengalami penaikan di Maka dapat kita lihat adanya perbandingan di antara tahun 2020 dan 2019, yaitu adanya peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp2.666.712. Topik pembahasan yang ketiga adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu, digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Berikut adalah contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,
di mana terdapat pendapatan dan beban operasional, yaitu pendapatan bunga sebesar Rp3.913.443 di tahun 2020. Dan di tahun 2019 terdapat pendapatan bunga sebesar Rp3.583.527. Dari kedua tahun tersebut, maka dapat kita lihat adanya peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp329.916. Laba bersih. Laba bersih di tahun 2020 sebesar Rp3.8.311 dan di tahun 2019 laba bersih yaitu sebesar Rp2.2.733. Maka dapat kita lihat di antara kedua tahun tersebut, laba bersih mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp1.005.578. Sedangkan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, terdapat total penghasilan komprehensif tahun berjalan, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp3.921.602. Di tahun 2019, total penghasilan komprehensif tahun berjalan, yaitu sebesar Rp2.558.415. Dari kedua tahun tersebut, maka terdapat perbandingan yaitu terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp1.363.187. Topik pembahasan terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Berikut adalah contoh laporan arus kas pada PT Bank Mega periode 31 Desember 2020, yaitu dapat kita lihat ada kas dan setara kas awal tahun pada tahun 2020 sebesar Rp13.839.608, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp7.841.812. Dari kedua tahun tersebut dapat kita lihat adanya perbandingan yaitu peningkatan di tahun 2020 dengan jumlah Rp5.997.796. Selanjutnya adalah kas dan setara kas akhir tahun, di mana pada tahun 2020 kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp7.691.157. Di tahun 2019 yaitu sebesar Rp13.839.608. Maka dapat kita lihat di antara kedua tahun tersebut terdapat perbandingan, yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.148.451. Sekian penjelasan dari saya mengenai kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank Mega Tbk periode 2020-2019. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Dadah.